70% pengurangan sampah plastik laut harus dicapai oleh Indonesia pada tahun 2025. Sampah plastik laut ternyata lebih dari 80% berasal dari darat yang terbawa melalui sungai. Pencemaran sampah plastik ini butuh komitmen yang sangat besar dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menanggulanginya. Di timur Borneo, tepatnya berlokasi di Kelurahan Margomulyo, Kota Balikpapan, ada seorang nelayan yang gigih menanggulangi pencemaran sampah plastik laut dan inovatif dalam mengelolanya. Nama saya Gesang Arifianto. Saya ketua kelompok nelayan dari Balikpapan, dari KUB Muara Margomulyo Maju Bersatu 4MB. Keseharian saya sebagai nelayan mencari udang lebih kepada untuk para penghobi mancing. Jadi udang untuk umpan ya. Untuk area mencari saya banyak lebih jauh dari area rumah, dan kebetulan saat ini saya punya keluarga kecil yang diberi karunia 4 orang anak dari istri saya, Rina. Gesang tinggal di rumah kayu yang berada di pinggiran area mangrove. Hidup sederhana bersama seorang istri dan 4 orang anak. Setiap harinya, lokasi rumah Gesang dipengaruhi pasang surut air laut. Gesang harus menunggu pasangnya air laut agak surut terlebih dahulu agar bisa pergi menangkap udang. Terkadang, walaupun mulainya surut air laut pada malam hari, hal ini tidak menyurutkan semangat Gesang untuk mencari udang di perairan area mangrove. Hasil tangkapan udang tersebut ada yang dijual kepada tengkulak, dan juga ada yang dijadikan sebagai bahan konsumsi sehari-hari untuk keluarga Gesang. Dalam kesehariannya mencari udang di perairan area mangrove, Gesang kerap kali menemukan sampah plastik yang terapung, bahkan tersangkut di akar-akar mangrove. Tanpa berpikir panjang, Gesang pun mengambil sampah plastik tersebut, kemudian mengumpulkannya dan membawanya ke rumah. Permasalahan yang saya hadapi saat ini di tempat kami mencari udang lebih kepada masalah sampah sebenarnya. Dan harapan ke depan
ada program yang dibuat pemerintah untuk kami bisa mencari udang itu lebih tidak ada sampah di tempat kami mencari. Harapan Gesang akan adanya program pemerintah untuk menanggulangi pencemaran sampah plastik di laut terjawab melalui suatu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang akan dilaksanakan di Balikpapan. Saya berharap teman-teman bisa mengkoordinir beberapa unit yang lain seperti itu. Dan saya waktu juga berubah untuk pengangkutan sampah. Ya Bu, jadi maksud kedatangan kami ke sini, saya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSK Pontianak. Nah, kami ada program dari Menteri terkait Bulan Cinta Laut. Nah, sedianya itu melibatkan nelayan yang ada di Balikpapan untuk mengumpulkan sampah plastik yang ada di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menginformasikan adanya program dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang akan melibatkan nelayan-nelayan di kelurahan kita untuk mengumpulkan sampah plastik di laut kawasan. Mendengar hal ini, Gesang pun sumringah. Harapannya kepada pemerintah tak disangka bisa terwujud melalui program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dalam pengelolaan sampah plastik di laut. Program ini merupakan aksi konkret untuk mewujudkan laut yang sehat dengan target pengurangan sampah plastik laut sebesar 70% pada tahun 2025 sesuai dengan amanah peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, Bulan Cinta Laut merupakan gerakan nasional di mana dalam 1 tahun penangkapan ikan ada 1 bulan para nelayan kita dorong untuk berpartisipasi aktif di dalam mengumpulkan dan membersihkan sampah plastik di laut. Pada pelaksanaannya, setiap sampah yang diambil akan diberikan insentif sesuai dengan harga ikan terendah di wilayah masing-masing. Alur kegiatan Bulan Cinta Laut nanti akan diawali dengan pengambilan sampah di laut, kemudian dipilah berdasarkan jenis sampah plastik, dilanjutkan dengan penimbangan dan dilaksanakan pencatatan secara online. Selain itu, berbagai hasil lain seperti kampanye, edukasi, penguatan alasan dan kelembagaan, serta terwujudnya ekonomi sirkular akan menjadi bagian dari seluruh kegiatan Bulan Cinta Laut. Gesang bersama kelompok nelayan lainnya yang telah terdaftar di aplikasi Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, mengikuti sosialisasi dan training of trainer terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai bekal untuk melaksanakan aksi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Gerakan nasional ini dilaksanakan serentak di 14 kota kabupaten di Indonesia selama bulan Oktober 2022. Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Serang, Cilacap, Cirebon,
Bali. Kuburaya. Balikpapan. Manado. Kendari. Sorong. Dan Merauke. Kegigihan Gesang dalam mengumpulkan sampah plastik selama 1 bulan terbayarkan oleh insentif yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk dukungan insentif kepada para nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menggandeng para mitra CSR. Di Balikpapan, ada startup lokal yang bernama Ciro Waste yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah berkelanjutan. Ciro Waste mengakui bahwa Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut sangat membantu mereka dalam pencarian sampah plastik yang dikumpulkan oleh para nelayan untuk dikelola lebih lanjut dengan konsep ekonomi sirkular. Hai, nama saya Dianisa, co-founder dari Ciro Waste. Ciro Waste adalah startup pengelolaan sampah berbasis teknologi, yaitu aplikasi bernama Ciros. Di sini kami turut membantu dan mendukung program Bulan Cinta Laut, di mana yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kami sangat senang sekali dengan adanya program BCL ini karena kami sendiri karena masih baru ya dan sangat terbantu oleh program BCL ini. Kenapa terbantu? Karena di sini biasanya kami ngumpulin sampah dari masyarakat di daratan. Saat ini waktu itu karena BCL kami ngambil sampah dari lautan yang dikumpulkan oleh nelayan-nelayan yang terlibat dalam Bulan Cinta Lautan ini. Nah, di sini luar biasanya karena pertama sampahnya itu banyak banget ya dan itu bercampur. Dan ternyata yang saya senang itu nelayan BCL nggak hanya dikumpulkan saja tapi juga dibersihkan, di treatment khusus untuk dijual melalui aplikasi Ciros. Nah, dari sini kami sangat-sangat terbantu dan berinisiatif untuk berpikir kira-kira apa lagi yang bisa kami lakukan untuk nelayan BCL ini karena banyak banget ya sampah-sampah plastiknya, seperti sasetan yang tidak bisa diolah kembali. Sehingga kami berinisiasi untuk membuat eco-bricks dari sampah-sampah lautan ini. Yang nggak disangka-sangka ternyata dari sampah lautan ini nelayan juga eco-bricks ini nelayan juga malah bikin rakit eco-bricks yang pertama di Indonesia gitu. Jadi kami juga nggak menyangka ya kalau misalnya nelayan ini memiliki inovasi yang luar biasa dari hasil sampah-sampah yang mereka kumpulkan selama Bulan Cinta Laut. Jadi nggak hanya program ini kami berjalan bersama nelayan BCL itu nggak hanya saat Bulan Cinta Laut aja, tapi seterusnya pun kami tetap berjalan rutin seperti sebelum-sebelumnya untuk mengumpulkan sampah di lautan. Bahkan ada juga yang buat sampai patroli sampah gitu ya, itu luar biasa dampak dari BCL dan kami sangat-sangat senang gitu. Seperti itu. Jadi semoga program Bulan Cinta Laut boleh berjalan setiap tahun, bisa membantu banyak nelayan lagi dan bisa membantu banyak pegiat-pegiat sampah lagi. Tidak hanya insentif, Gesang memperoleh piagam penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai nelayan teraktif dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2022 ini. Gesang begitu bersyukur atas rezeki ini dan berbagi kebahagiaannya kepada istri dan anak-anaknya. Ada makanan Pak, tadi ada ibu-ibu ada apa? Ada cara makan makanan ya ibu-ibunya. Ada insentif. Iya. Kemudian AKP. Berapa sih? Kita makan dulu kamu. Terus. Selepas pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2022, hingga kini
Gesang tetap bersemangat mengumpulkan sampah plastik di sekitar area mangrove. Kemana? Ambil sampah biasa. Hati-hati Pak, banyak-banyak berdoa. Gesang yang merupakan ketua kelompok nelayan KUB Muara Margomulyo Maju Bersatu ini berinisiatif membentuk pasukan biru untuk menjaga kebersihan di perairan area mangrove Kelurahan Margomulyo. Gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan berdampak sekali kepada kami, khususnya kelompok nelayan kecil yang bergelut di ruang lingkup kami dengan sampah yang pastinya. Dan apa yang jadi harapan kami sebenarnya dari pemerintah, dari awal yang saya coba sampaikan ternyata berpengaruh lumayan, jadi hal yang satu buat kami, udang semakin bisa bertambah banyak, dan buat kami apa yang dilakukan oleh pemerintah minimal juga menjadi satu penyemangat buat kami untuk melakukan hal lebih. Dari gerakan Bulan Cinta Laut ini sendiri membuat kami lebih ada kepedulian melakukan satu kegiatan yang sampai saat ini sih sebenarnya sudah berusaha kami lakukan, lebih untuk membersihkan area muara kami. Peruntukannya minimal apa yang kami lakukan, aksi-aksi kecil ini lebih berupaya agar kiranya ada kesadaran juga, yang edukasi yang kita lakukan bagi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan sampah ke muara atau ke laut. Nah, sementara pemerintah itu sendiri mencoba mengangkat dengan data persentase 80% yang ada sampah darat lari ke laut, berusaha coba kami untuk mengurangi dengan melakukan aksi kegiatan yang kami sebut sih sebenarnya pasukan biru. Pasukan biru itu buat kami berusaha untuk mengkopi dari pasukan oranye yang ada di darat. Peruntukannya sebenarnya karena pasukan oranye disediakan dengan fasilitas yang ada, TPS yang para pasukan oranye hanya langsung mengambil dengan diakomodir dengan truk. Berusaha saya coba untuk mengangkat pasukan biru ini lebih kepada kami, media kami, area tempat kami mencari memungut sampahnya itu di area muara mangrove dengan keterbatasan alat. Kelompok nelayan KUB Muara Margomulyo Maju Bersatu yang dikomandoi oleh Gesang ini juga andil dalam pengelolaan sampah plastik. Kini telah tersedianya bank sampah yang diberi nama 4MB guna mendorong masyarakat sekitar agar lebih peduli untuk mengumpulkan sampah plastik, di mana tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang bersih, tapi juga ada manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Pada saat BCL saya juga sudah berbicara, berinteraksi langsung dengan Pak Lut Binsar Panjaitan. Alhamdulillah bisa berinteraksi, merealisasikan apa yang kita mau. Salah satunya ya termasuk bank sampah. Sebutan bank sampah kami lebih kepada nama dari kelompok nelayan saya sendiri, 4MB Muara Margomulyo Maju Bersatu. Dan kebetulan pelan-pelan dengan edukasi yang apa adanya, sudah ada nasabah kami, ada sekitar 30 nasabah yang sudah menjadi nasabah dan ada pengumpul sampah mereka yang terbanyak. Ada apresiasi yang kami berikan dari bank sampah, itu jadi satu program bahwasanya mereka yang menjadi nasabah untuk mengumpul sampah terbanyaknya ada program sembakonya. Mereka dapat sembako untuk itu. Hanya sekedar penyemangat untuk yang lain. Pelan-pelan apa yang kita lakukan mereka juga ikut merasakan. Dengan bank sampah mereka bisa menghargai sampah-sampahnya yang sebenarnya itu bisa juga menjadi menyelesaikan masalah kecil anak-anak mereka yang jatuhnya hanya mau
beli uang, minta uang saku 2.000. Kalau kita buat kami memang kalau memang tidak ada mungkin terasa berat walaupun hanya 2.000. Tapi dengan adanya sampah tadi kita hargai, mereka tidak punya permasalahan itu lagi. Dari hasil pengumpulan sampah plastik di bank sampah, Gesang bersama anggota kelompoknya ternyata memiliki kreativitas dalam mendaur ulangnya. Sampah plastik didaur ulang menjadi ecobricks. Ecobricks adalah botol plastik yang berisi sampah plastik yang telah dibersihkan, dicacah, kemudian dipadatkan hingga memenuhi rongga botol plastik. Biasanya digunakan sebagai alternatif bata bangunan dan bahan baku pembuatan furniture. Melalui ide inovatif dari Gesang ini, ecobricks dijadikan sebagai bahan pembuatan rakit. Ecobricks dibuat sedikit berongga untuk menjaga daya apung rakit. Gesang melihat potensi area mangrove Kelurahan Margomulyo bisa dijadikan sebagai tempat ekowisata. Rakit inilah yang akan menjadi sarana untuk pengunjung berwisata menyusuri perairan area mangrove. Dengan kegiatan yang sudah ada dengan pasukan birunya, saya juga berusaha untuk mengangkat daripada sampah-sampah yang udah terkumpul. Nah, kebetulan sampah yang kemarin sudah direalisasikan, yang digarap supportnya dari tim Ciro, yang pasti support dari BCL itu sendiri untuk mengadakan program ecobrick ya. Ecobrick itu lebih kepada sampah kemasan yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, ternyata bisa jadi satu kreativitas yang buntutnya saya melihat ada peluang untuk mengangkat ruang lingkup di area kami. Mudah-mudahan saya punya mimpi apa yang coba saya lakukan ini bisa menjadi manfaat untuk lingkungan kami sekitar. Minimal SDM-SDM yang ada bisa mengambil manfaat dari setiap kunjungan orang-orang yang berusaha untuk hadir di sini menyusuri area muara kami. Makanya kami buat satu rakit, sebutannya bisa dibilang si wisata rakit ekobar. Ekobar itu lebih dengan ecobrick bareng-bareng karena kita buat ecobricknya bareng-bareng nih. Gesang menjadi sosok inspiratif untuk masyarakat. Berkat upaya kegigihan dan daya kreativitasnya, pada 9 Februari 2023, Gesang memperoleh piagam penghargaan dari Wali Kota Balikpapan sebagai warga pelopor bidang lingkungan, inisiator pengumpulan data sampah. Kelurahan Margomulyo juga sangat mengapresiasi atas keberhasilan Gesang dalam pengelolaan sampah plastik ini. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada Pak Gesang dan tim yang mana mereka menjadi pelopor nelayan cinta lingkungan yang mengubah sampah plastik menjadi ecobrick yang mendukung kegiatan ekonomi sirkuler di wilayah kami. Harapan kami dalam kegiatan positif mengumpulkan ecobrick ini dapat membantu kegiatan ekowisata di kawasan mangrove wilayah Kelurahan Margomulyo. Gesang terus melakukan inovasi untuk mewujudkan ekowisata di area mangrove Kelurahan Margomulyo. Kini, kondisinya membuat sumber daya ikan menjadi lebih berlimpah karena aksi dari masyarakat Kelurahan Margomulyo yang lebih peduli dengan sampah plastik. Ekosistem di perairan area mangrove Kelurahan Margomulyo yang kini semakin membaik, bahkan berpotensi besar menjadi ekowisata, tentunya tidak lepas dari dampak program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Gesang bersama anggota kelompoknya berhasil menerapkan program ini menjadi suatu pola perilaku yang lebih peduli dengan lingkungan dan berinovasi dalam pengelolaan sampah plastik. Kita harus menyadari, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Mewujudkan laut yang sehat adalah komitmen yang harus ditegakkan bersama
untuk keberlanjutan ekosistem bumi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program BCL, saya rasa pembelajarannya lumayan banyak nih, bahwasanya keterbatasan itu ternyata tidak menjadi alasan untuk kita harus bisa lebih berkarya sebenarnya. Sampah-sampah, dulu sampah, ya sampah, tapi sekarang sampah jadi manfaat. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi saya pribadi merasa terima kasih sekali dengan program yang diberikan pemerintah BCL. Mudah-mudahan ke depan banyak program-program pemerintah buat para nelayan yang nyata realisasinya kita rasakan juga manfaatnya langsung ke nelayan seperti kami.